Oke, Din, aku mau jelasin dikit tentang apa yang udah tak garap dan kenapa bisa aku dapat hasil yang positif di sini, hasil akhirnya. Aku juga pengen ngenot kamu dikit tentang kesalahan yang buat di kode agregasimu. Nah, yang di sini kan kamu buat fungsi aggregation untuk ngeformat ulang struktur dari data di NetFlow. Nah, tak cerita caraku ngefix ya. Awalnya aku tuh ngecek dulu yang di fungsi core. Ini kan dia pakai beberapa atribut kan ya. Mungkin kamu udah paham, ada usip, udip, UPR sama key. Nah, awalnya aku ngiranya tuh usip, udip, UPR sama key itu uh, ada di JSON-nya atau ada di data netflow-nya, tapi ternyata sama si Mas Sayed ini diagregasi lewat metode dari Elasticsearch client di kodenya. Ini kan ada di sini, dimana ini ngubah data yang dari netflow ke bentuk atribut paket usip, udip sama OPR. Jadi kita nggak bisa ngandelin fungsi ini lagi karena kan kita pakai data JSON biasa kan gitu. Nah, kamu udah bener. Di sini kamu pakai kamu buat list baru, nyesuaiin sama key, udip, usip, UPR sama paket. Nah, ini udah bener. Nah, tapi salahmu ada di sini sama di sini. Jadi gini, aku tahu maksudmu n unique itu untuk ngambil total nilai unik yang ada pada series kan gitu. Nah, tapi entah kenapa yang tak screenshotin di grup itu ya, hasilnya itu salah, sumnya juga salah gitu loh. Aku nggak paham kenapanya, mungkin gara-gara indeks keymu itu nggak bener. Dan tadinya itu kan kamu pakai kayak gini, saya apa namanya, nah, PD to datetime. Jadi kan ini ngubah string datetime ke bentuk datetime-nya si Python kan itu pakai library-nya Pandas. Nah, ternyata ini tuh ada masalah performa juga waktu itu ya. Aku ngecek terus tak ganti pakai pd.timestamp. Jadinya itu performanya lebih bagus. Karena entah kenapa ini kalau datasetnya banyak nge-lag. Jadi hati-hati kalau pakai to datetime. Ganti aja nanti. Pokoknya intinya itu kesalahanmu ada di sini. Pokoknya sekitar blok sini deh. Untuk ngagregasi sama untuk ngeresamplingnya. Nah, coba kamu cek di Google Colab. Nah, di Google Colab aku udah buat blog yang optimize the analyzer. Sorry, ini sebenarnya salah ya, bukan optimize the analyzer tapi aggregate the data. Nah, di blog aggregate the data aku apa ya, nge-optimize lagi fungsi aggregation yang kamu buat. Kamu kan kalau di kodemu ya itu kan pakai with open. Ini sebenarnya nggak apa-apa, tapi performanya jelek kalau JSON-nya banyak atau datanya banyak. Ketimbang pakai iterasi with open kayak gitu, tak saranin kamu pakai ini nih. Kamu pakai yang ini. Kamu read JSON, jadi langsung ke JSON-nya mana, kamu read, terus baru kamu aggregate. Ini udah tak sesuaiin lah sama kodeku. Nah, dengan kayak gini bisa agak lebih cepat dikit, lumayan toh, karena kita kan ngejar waktu ya buat proses analisisnya. Jadi semakin cepat semakin baik. Nah, kalau udah di read, kamu masukin ke fungsi aggregate-nya yang udah tak ubah di sini. Nah, tak jelasin nih flow-nya. Kan di fungsi aggregate aku nerima parameter data ya, berupa data frame. Aku ngambil source-nya kan gitu. Kan yang dicek cuma source. Nah, setelah aku ngambil source-nya, aku ngefilter nih di sini. Jadi aku cuman ngambil data yang ada protokol identifier-nya. Soalnya setelah aku ngecek beberapa data itu ada yang
nggak ada protokol identifiernya. Entah kenapa ya, aku nggak tahu cara NetFlow itu versinya gimana, tapi ada datanya yang nggak lengkap, atau mungkin itu beda kasus ya, mungkin ya itu ngelok aktivitas lain, mungkin aja kayak gitu ya setangkepku. Jadi aku cuma ngambil yang ada protokol identifiernya. Nah terus selanjutnya aku nyesuai ini, aku maunya yang protokol identifier dengan nilai atau value 6. Katamu 6 itu kan protokol TCP. Nah, jadi dua fungsi filter di sini ngemastiin bahwa data source yang masuk itu pasti ada protokol identifier, dan protokol identifiernya pasti nilainya 6 gitu kan. Nah terus di sini aku nge-mapping datanya. Nah di sini aku mulai nge-cherry pick nih. Aku nge-cherry pick atribut paket delta count, timestamp, IPv4, source source IPv4, destination IPv4, sama protokol identifier. Nah ini mungkin kamu udah paham, karena ini kan yang digunain nanti di fungsi core-nya. Nah terus di sini kita ngeset timestamp, atribut timestamp sebagai indeks dari data frame. Jelas karena kita ingin nge-resampling gitu kan. Fungsi resample dari Pandas butuh data frame index berupa time series atau timestamp. Nah, setelah kita ngeset indeksnya, kita nge-resample datanya. Nah, di sini aku pakai 3 second ya, sesuai yang kamu bilang awalnya. Nah, setelah di resample, jelas ini di aggregate. Ya sebenarnya kamu nggak perlu pakai import .unique kayak gitu, nggak perlu, pakai stringnya cukup. Jadi intinya untuk yang pakai delta count ini dia disum, dijumlahkan setelah di resample. Nah selain itu dia untuk yang source destination sample protocol itu diambil total nilai uniknya, jadi total nilai dalam seriesnya gitu kan, n unique. Nah mungkin kamu udah paham maksudnya, ini simple lah ya, dan ini aku nggak ubah banyak di sini. Nah terus baru nge-return paketnya. Jadi kalau sebelumnya itu kan kamu pakai .values ya. Nah, .values. Nah, kalau di sini aku pakai yang iteros. Jadi aku ngambil timestamp sebagai key-nya sama row sebagai value-nya dari method iteros. Nah, dari sini paketnya udah dibentuk gitu kan. Nah terus untuk blok selanjutnya itu ada analyze the data. Ini sebenarnya aku nggak ngubah banyak, aku cuma ngubah nama fungsi yang tadinya core ke analyze, karena menurutku lebih lebih gampang dibaca gitu loh. Jadi flownya setelah aku ngambil JSON-nya, aku nggak aggregate, baru aku nggak analyze, kan intinya kayak gitu ya. Mungkin gitu aja sih. Coba kamu cek dulu, ini coba taran ya, kamu kalau pengen ngeran tinggal sesuaiin resamplingnya. Di sini aku pakai contoh 3 second dulu, terus kamu klik runtime, terus run all. Nah cek yang di paling bawah di blok run the program. Nah ini udah keluar nih hasilnya nih. Nah ada hasil yang positif. Kalau tadi kan katamu negatif semua, ini aku udah nemu satu yang positif. Mungkin ini nyesuaiin sama data log yang diberikan kan gitu ya. Kalau misal data lognya negatif semua, ya harusnya negatif semua gitu loh. Oke terus coba resamplingnya tak naikin ke 10 second deh, akan lagi. Nah ini tetap ada yang positif, tapi resamplingnya naikkan ya, jadi total seriesnya jadi sedikit. Tak naikkan lagi coba ke 20 second, gimana hasilnya. Run all. Nah tetap ada hasil yang positif walaupun dengan series yang lebih sedikit, karena resamplingnya kita naikkan gitu. Ya, mungkin gitu aja sih. Kalau misal kamu udah bangun, cek kode yang buat di Google Colab, linknya udah tak share di grup gitu ya.